Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Marito Pohan, MPM 1904010050, Prodi Manajemen, mahasiswa semester 5 dari Universitas Al-Wasliyah Unipa Medan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang konflik, yaitu konflik antar karyawan di PT Freeport Jakarta, di mana saya akan menjabarkan beberapa definisi, yaitu seperti pengertian konflik, contoh konflik, macam-macam konflik, penyebab terjadinya konflik, dampak konflik, dan bagaimana cara perusahaan menangani konflik tersebut. Langsung saja, contoh konflik karyawan di PT Freeport Jakarta. Karyawan PT Freeport Indonesia menekankan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak yang melibatkan perusahaan tambang itu masih berjalan. Deddy Muklis, salah satu pekerja PT Freeport Indonesia sekaligus peserta aksi mogok kerja pada tahun 2017 lalu, tidak mengakui mediasi yang diwakili oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Seolah-olah permasalahan ini sudah selesai karena kesepakatan 21 Desember 2017 lalu, kata Deddy di Buckle Coffee, Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Maret 2018. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyebutkan telah menyelesaikan persoalan PHK sepihak tersebut pada tanggal 21 Desember pada tahun 2017 lalu. PT Freeport Indonesia bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI R. Abdullah menandatangani kesepakatan sejumlah poin perjanjian, di mana poin tersebut diantaranya menghapus utang karyawan serta memberi tunjangan sebesar 1,5 sampai 4,5 kali gaji. PT Freeport Indonesia juga memberi kesepakatan kerja kembali. Namun, mereka diterima kembali bukan sebagai karyawan Freeport, melainkan menjadi karyawan kontraktor yang bekerja untuk Freeport. Deddy kemudian menipis bahwa para pekerja PT Freeport Indonesia telah diwakilkan oleh Abdullah. Menurut Deddy, pihaknya telah pernah memberi mandat kepada Abdullah untuk mewakili mereka dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga mediasi tersebut tidak sah. Jadi kalau dia, kata Abdullah, klaim dirinya sebagai pihak kedua itu bohong. Tolong buktikan tanda tangan pemberian mandat oleh kami kepada dia, ucap Deddy. Ribuan pekerja PT Freeport Indonesia dan subkontraktornya melakukan aksi mogok kerja sejak pada tanggal 1 Mei tahun 2017 lalu atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka menuntut manajemen PT Freeport Indonesia untuk menghentikan program furlough, memperkerjakan kembali karyawan yang terkena furlough, serta mengembalikan semua pekerja yang mogok di Timika, Papua tanpa PHK. Mereka juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja. Deddy bersama tim kuasa hukumnya, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, memamparkan sejumlah dugaan pelanggaran oleh PT Freeport Indonesia terhadap pekerjaannya. Nurholis, pengacara pekerja PT Freeport Indonesia, melaporkan setidaknya ada 19 peserta mogok kerja yang ditangkap polisi. Mereka, kata Nur, dikriminalisasi dengan tuduhan pengurusukan dan penghasutan. Hingga kini 9 diantaranya masih menjalani sidang. Selain itu, Nur melaporkan ada 18 orang yang meninggal akibat persoalan tersebut. Sebanyak 16 pekerja meninggal karena sakit akibat penghentian kepesertaan BPJS oleh PT Freeport Indonesia.
Mereka dianggap bukan lagi karyawan perusahaan tambang tersebut, sehingga dianggap tidak berhak menerima asuransi kesehatan. Padahal belum ada PHK resmi tapi kok tiba-tiba dihentikan, kata Nur mempertanyakan. Sementara dua orang lainnya nekat bunuh diri, yang disebut Nur sebagai dampak tekanan masalah hak pekerja ini. 5 pekerja lainnya juga mengalami luka tembakan akibat aksi bentrok dengan aparat. Sementara seorang pekerja hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Menurut Nur, PT Freeport Indonesia telah melanggar beberapa pasal ketenagakerjaan. Pertama, melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nur menyebut PT Freeport Indonesia sengaja menghalangi aktivitas serikat buruh yang dilindungi undang-undang tersebut. Kedua, PT Freeport Indonesia juga dianggap melanggar 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan larangan penghalangan kebebasan buruh untuk berserikat. Ketiga, perusahaan tambang itu juga disebut menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT Freeport Indonesia terancam undang-undang tersebut karena menghentikan keikutsertaan karyawannya dalam program BPJS. Bahkan ada aturan bahwa 6 bulan setelah PHK, pekerja masih berhak mendapat layanan kesehatan. Nah, ini belum ada PHK resmi atau hukum inkret tapi mereka sepihak melakukan penghentian BPJS, ucap Nur menjelaskan. PT Freeport Indonesia sebelumnya melakukan PHK terhadap 840 karyawan yang ikut dalam aksi mogok kerja. Selain memecat karyawannya, PT Freeport Indonesia juga melakukan furlough terhadap ribuan pekerjanya. Menurut keterangan Dedi, hingga kini tercatat sekitar 300-an pekerja yang dikenakan furlough. Akses kesehatan, gaji, dan tunjangan hari raya mereka di stop, kata Dedi. Berikut untuk contoh konflik antar karyawan di PT Freeport Jakarta. Untuk penjelasannya, konflik antar karyawan dapat terjadi di perusahaan manapun, baik perusahaan kecil, besar, sedang, dan sebagainya. Ada konflik yang mudah diidentifikasi, ada pula yang tak terlihat tetapi lama-lama mengakibatkan kinerja tim memburuk. Konflik karyawan merupakan perselisihan atau pertentangan kepentingan. Konflik terjadi karena ketidakcocokan maupun miskomunikasi antar individu. Di tempat kerja, di mana orang-orang bekerja bersama, konflik adalah kejadian normal dan alami. Meski demikian, konflik di tempat kerja menurunkan motivasi kerja, produktivitas berkurang, dan meningkatkan ketidakhadiran. Konflik bisa berupa perbedaan pendapat, biasa ketika anggota tim brainstorming, diskriminasi, pelecehan, dan lainnya. Ada 2 macam konflik di tempat kerja, yaitu pertama, konflik sesama rekan kerja. Tempat kerja ialah sarang konflik antar karyawan. Ketika karyawan tidak akur dan ketegangan meningkat, maka produktivitas kerja akan berdampak. Misal, seorang karyawan menyerang rekan kerjanya yang terlihat tidak kompeten, atau seseorang tidak disukai karena kepribadiannya. Hal itu berpengaruh pada kinerja karyawan dan menghambat tujuan perusahaan. Jika Anda mengabaikan konflik karyawan, bukan tak mungkin hal tersebut akan meledak, menyebabkan stres berkepanjangan, bahkan mengarah ke tindakan disipliner atau pemutusan hubungan pekerja atau PHK. 2. Konflik karyawan dengan manajemen. Biasanya konflik dengan manajemen terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif. Para karyawan akan frustasi dan kinerja bisa menurun ketika mereka tidak dilibatkan tentang keputusan dan program baru. Namun, konflik ini bisa dihindari. Caranya, HR dan manajemen melibatkan karyawan dalam setiap perubahan yang akan terjadi di perusahaan. Sampaikan informasi secara detail, jelaskan bagaimana mereka bisa melaluinya, dan tawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya.
Penyebab konflik penyebab terjadinya konflik karyawan. Yang pertama, komunikasi yang buruk, di mana komunikasi yang efektif sangat penting pada semua organisasi. Namun, komunikasi yang buruk dapat membahayakan kinerja karyawan, bahkan mempertaruhkan pekerjaannya. 2. Perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian antar karyawan dapat meningkatkan kinerja tim atau sebaliknya, memicu konflik. 3. Perbedaan nilai. Perbedaan nilai yang berkaitan dengan etos kerja dan gaya kerja dapat menimbulkan kesalahpahaman serta memperbesar konflik. 4. Persaingan. Kantor adalah tempat orang-orang menantang diri mereka sendiri untuk tumbuh dan terkadang menganggap rekan kerja sebagai pesaing. Dampak konflik karyawan. Konflik karyawan sangat berdampak pada kelangsungan bisnis maupun kesejahteraan karyawan, di mana 1. Menurunkan produktivitas kerja, 2. Mengganggu alur kerja, 3. Masalah kesehatan, di mana konflik ini di tempat kerja dapat menyebabkan karyawan stres mengganggu kehidupan profesional maupun personal, termasuk lebih gampang sakit. 4. Memicu kekerasan, di mana ketika konflik karyawan meningkat dan tanpa mediasi, maka dapat memicu kekerasan. 5. Turnover. Bila tidak ada mediator dalam konflik, maka perusahaan mendapat angka turnover yang tinggi. Cara menangani konflik. Tak ada konflik yang tak bisa diselesaikan. Jika perusahaan ingin menyelesaikan konflik karyawan, PHK bukan satu-satunya jalan. Tim HR perlu memiliki strategi penyelesaian konflik, di mana penyelesaian tersebut yang pertama memahami masalah. Anda harus paham bahwa setiap manusia itu unik. Seseorang memiliki kepribadian dan nilai hidup berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, jangan berasumsi macam-macam. Untuk memahami konflik yang muncul, Anda bisa mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Misal, apakah ada perbedaan gaya kerja? Apakah beban kerja membuat stres? Apakah proyek yang sedang dikerjakan membuat karyawan bekerja dengan deadline ketat? Apakah karyawan lama menindas karyawan baru? Memahami awal mula perselisihan sangat penting untuk menyelesaikan sekaligus menghindari konflik di masa depan. 2. Mendengarkan kedua belah pihak. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengambil keputusan terlalu cepat akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Apabila jika keputusan tersebut salah dan makin mengasingkan karyawan yang terlibat, Anda perlu menggali informasi dari kedua belah pihak tersebut. Dengan demikian, Anda punya waktu sedikit lebih lama untuk mengevaluasi semua informasi. Dengarkan pula sumber yang memihak keduanya. 3. Fokus pada penyelesaian masalah. Tak masalah jika Anda tidak merasa klop dengan salah satu pihak yang berkonflik. Namun bukan berarti Anda menyalahkannya. Fokus pada penyelesaian masalah, bukan hal-hal lain. Jika setelah analisis menyeluruh, individu tersebut diketahui bersalah, maka fokuslah padanya, masalah yang ditimbulkan, serta bagaimana cara penyelesaiannya. 4. Tetap netral. Tidak ikut campur jika tak perlu. Karena Azmal ingin karyawannya mandiri dalam berkomunikasi dan memiliki resolusi konflik dengan rekan kerjanya. Jika konflik berlarut-larut, maka ia akan membantu penyelesaian masalahnya. Tetap bersikap netral. Caranya dengan mendengarkan cerita kedua belah pihak untuk mencari solusi dengan melibatkan karyawan yang sedang bertikai. Meninjau kebijakan. Berpegang teguh pada kebijakan perusahaan dapat menjadi cara praktis untuk tetap objektif dan pastikan semua karyawan mematuhi kebijakan tersebut. 6. Menawarkan solusi. Setelah hal-hal di atas telah Anda lakukan, selanjutnya tawarkan solusi kepada pihak-pihak yang berkonflik. 7. Rekonsiliasi. Biarkan kedua belah pihak mengekspresikan sudut pandang mereka, dan Anda pun boleh berbagi perspektif.
8. Melibatkan dalam proyek. Tak ada salahnya melibatkan karyawan yang pernah berkonflik dalam satu proyek. Dorong mereka untuk bersikap profesional dan memberikan hasil maksimal pada pekerjaan, sehingga kinerja perusahaan meningkat. 9. Catat sebagai database. Catatan tersebut bertujuan untuk membantu HR memantau perilaku karyawan dari waktu ke waktu, melihat terdampak negatif pada perusahaan, dan melindungi bisnis jika karyawan membawa kasusnya ke pengadilan. 10. Memberikan contoh. Memimpin dengan memberikan contoh dapat memperkuat dan menjunjung tinggi nilai, kebijakan, dan pedoman perusahaan secara objektif. Kesimpulan. Berkonflik membuang banyak energi yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja. Begitu juga dengan menyelesaikan konflik. Namun, konflik tak dapat dihindari. Meskipun tak semua strategi akan berhasil, tetapi HR harus terus mempelajari bagaimana menghadapi konflik karyawan atau kehilangan karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Pastikan HR dan manajemen menangani konflik dengan cepat, sehingga semua karyawan merasa bahagia di tempat kerja, serta mendorong mereka untuk saling menghargai perbedaan. Cukup sekian penjelasan tentang contoh konflik antar karyawan tersebut. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.